Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam pemirsa. 11 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 2009, bangsa ini kehilangan sosok yang gigih memperjuangkan keberagaman, kemanusiaan, dan juga demokrasi. Ya, dia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Malam ini dalam rangka memperingati atau Haul Gus Dur, kami Metro TV mempersembahkan spesial dialog Gus Dur Sang Guru Bangsa. Sudah hadir di studio asisten pribadi Gus Dur selama 1 dekade lebih, Ngatawi Alsastro. Nanti juga bergabung bersama kita semua melalui Zoom ada Profesor Dr. Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Cendekiawan, juga ada budayawan Jaya Suprana, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan nanti pada segmen berikutnya juga akan bergabung putri kedua Gus Dur, Zanubah Harifah Hafsyah atau yang terkenal dengan Yeni Wahid. Nah, sebelum kita menapaki bagaimana sosok Gus Dur, keteladanan Gus Dur, dan juga kegigihan perjuangan Gus Dur, termasuk beberapa kontroversi tentang Gus Dur, ikuti video berikut ini. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga pahlawan. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Jakarta, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di sejumlah pesantren. Pada tahun 1963, Gus Dur melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Gus Dur kemudian juga sempat kuliah di Universitas Baghdad, Irak. Gus Dur sempat pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971. Di Jakarta, Gus Dur bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES. Pada masa-masa ini, Gus Dur sempat berkeliling pesantren di seluruh Jawa dan berupaya mengembangkan pesantren. Kala ini, Gus Dur juga terkenal sebagai pemikir dan penulis. Gus Dur sempat mempopulerkan gagasan pemikiran pribumisasi Islam. Salah satu pemikiran yang luar biasa dari Gus Dur ini adalah mengenai perlunya pribumisasi Islam. Atau dalam istilah yang lain sering juga disebut sebagai indigenisasi Islam. Kenapa? Karena Islam ini kan turun dan berkembangnya di Arab, di Mekah, kemudian Madinah, ya kan? Sehingga kemudian itu banyak konteks Arabnya dan secara budaya Arab itu beda dengan budaya Indonesia. Jadi oleh karena itulah maka kemudian diperlukan pribumisasi, yaitu membuat Islam yang berkembang, turun dan berkembang di Arab itu kemudian menjadi relevan. Pada tahun 1980, Gus Dur sempat menjabat sebagai Khatib Awal PBNU. 4 tahun kemudian, Gus Dur naik pangkat menjadi Ketua Dewan Tahfiz PBNU. Semasa aktif dalam kepemimpinan NU ini, Gus Dur menggagas dan mempelopori gerakan kembali ke Hitah. Pada sepanjang dekade awal hingga akhir tahun 1990-an, Gus Dur terlibat aktif dalam gerakan demokratisasi di Indonesia. Saat itu, Gus Dur kerap mengkritik pemerintah lewat tulisan-tulisannya yang tajam di media massa. Gus Dur juga mempelopori pendirian gerakan Forum Demokrasi atau Fordem. Pada tahun 1999, melalui drama parlemen yang melibatkan kekuatan poros tengah, Gus Dur terpilih sebagai presiden.
Ia menjadi presiden pertama yang terpilih lewat parlemen yang para anggotanya dipilih lewat pemilu demokratis pertama setelah Gerakan Reformasi tahun 1968. Ya, pemirsa, itulah tadi video singkat tentang bagaimana kehidupan Gus Dur dari semasa kecil sampai akhirnya menjadi guru bangsa yang kita saksikan sampai saat ini. Sudah bergabung Kiai Haji Said Akil Sirot, Ketua Umum PBNU. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, apa sih sebetulnya yang sampai saat ini warisan Gus Dur yang masih sangat relevan menurut Pak Kiai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai pribadi Gus Dur, sosok Gus Dur, seorang yang luar biasa, yang multidimensi, yang susah atau sulit untuk digambarkan secara spesifik. Karena siapapun orang bercermin di hadapannya pasti akan merasa di bawahnya. Seorang ulama, seorang seniman, seorang budayawan, seorang pemikir, bahkan seorang sufi yang zahid, yang asketis, itu pun kalau di depan Gus Dur merasa di bawahnya. Semua bidang beliau kuasai dengan betul-betul menghayatinya. Maka saya sebagai muridnya, murid dalam arti bukan murid dalam arti belajar secara tekstual, tidak. Tapi murid dalam arti, kalau dalam bahasa tasawuf namanya ilmul hal. Gus Dur memberikan bimbingan pada saya agar saya memahami situasi dan kondisi. Situasi seperti ini Kang Said, maka kita harus begini. Sampean harus di sini. Nah, nanti yang Pak Matori di sini, Pak Alwi Syihab di sini. Itu luar biasa. Gus Dur ketika menempatkan seseorang persis pada tempatnya, dan insya Allah semuanya bermanfaat untuk perjuangan beliau. Nah, yang sangat menarik bagi saya pribadi adalah tawakalnya. Gus Dur itu orang yang sangat full tawakal, menyerah total kepada Allah. Tidak ada sedikit pun rasa takut kecuali pada Allah. La yakhafuna laumata laim, tidak pernah minder, ngeri atau kecil hati ketika banyak orang menghina, membuli, atau bahkan mencaci maki, bahkan menganggapnya dia kafir. Tenang saja, setenang-tenangnya, sama sekali tidak pernah terpengaruh oleh itu semua. Begitu pula ketika dipuji. Semua masyarakat warga NU terutama memuji-muji, menyanjungnya, mengeluh-elukan, mencium tangannya semuanya, tapi tidak merubah sama sekali prinsipnya, penampilannya dengan kesederhanaan yang sangat sederhana, walaupun semua orang memujinya, mengeluh-elukan. Itulah kepribadian yang sulit dicari padanannya, atau di saat sekarang sulit mencari orang yang bisa mengikutinya. Oleh karena itu, prosesnya, maaf Pak Kiai, saya potong. Ya. Prosesnya untuk sampai ke situ, kan Gus Dur tidak selamanya di mondok pesantren. Pernah sekolah di sekolah SMP-nya, sekolah umum, meskipun kemudian lagi masuk ke santri. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu, apakah pernah Gus Dur sampaikan pada Pak Kiai sebagai muridnya, Pak Kiai Said sebagai muridnya? Apa yang, pada titik mana sebetulnya Gus Dur kemudian bisa seperti tawakal tadi itu, tidak punya rasa takut dan seterusnya? Ya, saya kan jauh dong, usia saya dengan beliau jauh sekali. Jadi saya tidak mampu menjawab pertanyaan Bapak ini, Pak Kohar ini, bagaimana Gus Dur ketika masih belajar. Tapi yang penting saya diajar beliau adalah bukan hanya analisis logis secara rasional mengenai sesuatu itu, bukan hanya itu, tapi pasti Gus Dur mengajarkan kepada saya, beliau melihat dari sisi yang lain, sisi spiritual, sisi kalau bahasa umumnya mistik lah, sisi mistiknya. Jadi Gus Dur punya kemampuan memahami sesuatu di samping memahami secara analisis rasional ilmiah yang objektif, juga sisi spiritual, sisi mistiknya beliau paham itu semua. Itu sisi seperti itu datangnya bukan dari bangku sekolah, bukan dari baca buku, bukan dari menghadiri pengajian majlis taklim, bukan, tapi nurun mubashir yaktifullah ala qalbi man yasha, direct illumination yang dari Allah diberi kepada siapapun yang ia kehendaki. Nah, itu kesaksian dari salah seorang murid ya. Nah, sekarang ini ada video testimoni dari sahabat
Gus Dur waktu di Mesir, yaitu dari Gus Dur menyebutnya awalnya Mas Mus, tapi kemudian setelah di Indonesia disebut Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Berikut ini testimoninya. Kesan pertama kali yang paling berkesan bahwa ada orang yang belum kenal sama sekali, tapi memperlakukan saya seolah-olah sudah kenal lama sekali, bahkan seperti kawan lama yang ketemu kembali gitu. Di mana-mana beliau itu bawa buku. Jadi Gus Dur itu kemana-mana bawa buku. Jadi jalan-jalan gitu di bis, meskipun kita tidak dapat tempat duduk, berdiri, dia baca. Dan kalau sudah baca, itu saya seolah-olah tidak ada, dicuekin seolah-olah tidak ada. Jadi berdiri berdua itu, dia baca seolah-olah saya tidak ada di sampingnya. Nanti nunggu bis duduk di halte gitu, dia membaca, itu ya seolah-olah saya tidak ada. Terus dengan bukunya itu. Mungkin begitu sampai titik, baru ngomong lagi. Nah, Pak Said, tadi ini pengakuan dari Gus Mus. Pak Said pernah ada hal-hal yang seperti Gus Mus rasakan gitu, Pak Kiai Said? Tidak ya, karena sudah barangkali Gus Dur sudah tidak bisa membaca ketika saya kenal. Katakanlah terhitung sejak tahun 90-an saya baru kenal Gus Dur. Tapi kalau saya bacakan, saya belum paham, pasti bahasa Arab, saya bisa cuma bahasa Arab ya, filsafat atau tasawuf. Saya baca, beliau langsung mengerti. Lebih dulu daripada saya yang membacanya. Bahkan ada teks yang saya belum paham, tanya pada beliau yang tidak membaca. Saya yang membaca, tanya pada beliau. Ini menarik sekali, ketika itu saya masih ingat bukunya Sahrawardi Al-Maktul, yaitu namanya Ajnahatul Jibril. Bukunya judulnya Sayapnya Malaikat Jibril. Itu teksnya sangat sulit sekali dalam bahasa Arab. Karangan Syekh Sahrawardi yang dieksekusi ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sufi besar yang punya filsafat illumination ya. Nah itu beliau paham walaupun dia tidak membaca. Itu yang menarik itu. Saya kadang sampai terharu saya. Nah, ini sudah bergabung juga dengan kita Mbak Yeni Wahid. Selamat malam Mbak Yeni. Wah, alhamdulillah akhirnya bisa bergabung. Ini sedikit dulu sebentar Mbak Yeni sebelum kita masuk ke berikutnya. Sebetulnya cita-cita Gus Dur waktu kecil itu apa? Pernah diceritakan nggak sama Gus Dur waktu ini? Waktu kecil? Ya, cita-citanya pengen jadi apa itu? Di Albion dulu. Gus Dur waktu kecil maksudnya nggak pernah beliau bercerita bahwa waktu kecil beliau ingin waktu besarnya mau jadi apa gitu, nggak pernah. Tapi kami semua tahu bahwa cita-cita Gus Dur yang paling utama tentu menyangkut kepentingan bangsa negara dan juga dunia. Jadi formative years-nya mungkin terbentuk ya, waktu formative years-nya Gus Dur banyak belajar, menyerap banyak hal di seluruh pemikiran-pemikiran besar di seluruh dunia, dan kemudian itu sangat membekas dalam memori beliau, juga pengalaman-pengalaman beliau ketika berkelana di luar negeri, itu kemudian membentuk cara berpikir beliau dan kemudian membentuk tujuan-tujuan hidupnya. Dan kita sama-sama tahu bahwa tujuan utama Gus Dur itu adalah soal kemanusiaan. Nah, kemanusiaan tentu di dalamnya ada banyak dimensinya. Ada dimensi ekonomi, dimensi politik, dimensi harga diri, dignity, dan lain sebagainya, keamanan. Itu semua masuk ke dalam. Baik, itu nanti akan kita detilkan lagi setelah segmen berikut ini, setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa. Terus ikuti Gus Dur, Sang Guru Bangsa. Bisa disimpulkan dalam satu kata, kemanusiaan. Jadi Gus Dur itu paham betul tentang Islam, sehingga beliau memahami Islam itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa, untuk kepentingan manusia. Jadi
Karena itu ada pemikiran beliau yang kemudian terkenal pada waktu itu adalah membumikan agama, membumikan Islam. Jadi beliau melihat semua orang itu adalah saudara karena manusia. Tuhan ketika berfirman di dalam Al-Quran juga menyebutnya ya ayuhan nas, atau kalau kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu. Karena menyadari persoalan ini, karena itu Gus Dur itu sangat menyintai manusia, siapapun manusia itu. Jadi tidak mengherankan kalau orang menyintai Gus Dur, banyak yang menyintai Gus Dur karena Gus Dur menyintai orang. Jadi Gus Dur itu ada dua, warisan yang kita anak-anak muda ini mesti lihat bahwa agama itu hanya wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya kita beragama itu ya enak, tidak pertentangan, karena agama itu untuk kita, sarana kita, kendaraan kita untuk sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaannya Allah. Sementara yang harus kita warisi dan kita kembangkan di dalam persoalan kebangsaan ini, itu tadi cukup sebetulnya kita menganggap ini rumah kita, penghuninya adalah saudara-saudara kita. Secara Nah, Prof. Azumardi Azra masih bergabung ya. Prof, tadi barusan Gus Mus mengatakan membumikan Islam, atau istilah Prof. Azumardi kemudian pribumisasi Islam. Sebetulnya apa makna pribumisasi Islam itu, Prof? Halo. Prof. Azumardi? Prof. Azumardi masih bergabung? Nah, baik, tampaknya masih ada kendala teknis. Mas Ngatawi Al-Sastro, atau saya manggilnya Mas Sastro saja deh. Tadi dikatakan Gus Mus, misalnya membumikan Islam. Islam itu ya intinya bagaimana menjejak di bumi gitu, agama menjejak di bumi. Sebetulnya apa sih yang, ini sebagai asisten selama 1 dekade itu lama loh, yang Mas Sastro pelajari dari isu pribumisasi Islam itu? Ya, kalau kita lihat gagasan Gus Dur yang kemudian baik yang diucapkan maupun yang tertulis di beberapa teks kayak Gus Dur, saya memahami pribumisasi Islam yang konsep pribumisasi Islam yang dilontarkan Gus Dur itu adalah satu, bahwa Islam itu harus menjadi laku hidup bagi manusia penghuni makhluk yang ada di bumi. Ya, artinya apa? Dia harus related. Dia harus sesuai dengan konteks di mana manusia itu berada. Bukan ajarannya, tetapi ekspresi keislamannya. Jadi soal ajarannya ya sama, mau di Arab, mau di Mekah, mau di mana-mana sama, yaitu Islam. Tetapi ekspresi dan cara mengajarkan, cara mengamalkan, dan cara memahami Islam, itulah yang harus sesuai dengan kondisi suatu masyarakat yang ada di daerah itu. Ini konsep pribumisasi Islam itu gitu ya, sehingga Islam itu bukan menjadi sesuatu yang ngoyo-woro ada di atas, tapi harus real, nyata, mewujud, bermanfaat bagi suatu masyarakat atau makhluk yang ada di bumi itu gitu. Pernah punya pengalaman unik nggak? Atau pertama-tama waktu mau jadi asisten Gus Dur itu sebetulnya yang meramal proposal siapa? Ya, jadi saya ketemu Gus Dur itu waktu masih jadi aktivis mahasiswa. Karena pada saat itu jadi aktivis mahasiswa nggak seperti sekarang. Ya maaf aja, taruhannya nyawa pada saat itu. Pada Orde Baru ya? Ya, pada Orde Baru tahun 80-an akhir, 90-an awal. Kita diskusi, ngobrol, gampangannya cari perlindungan itu susah, Mas. Jarang orang yang berani melindungi aktivis dan berani pasang badan untuk melindungi aktivis. Kenapa butuh perlindungan waktu itu?
Loh lah kita diuber-uber ya Mas. Diuber-uber dan itu tadi taruhannya kalau nggak penjara nyawa gitu loh. Akhirnya ketemulah Gus Dur melalui Mas Saifullah Yusuf waktu Kenapa itu. Gus Dur yang dipilih? Ya bukan dipilih sih, sebetulnya kita milih banyak orang, tetapi yang merespon peduli dan langsung memberikan pasang badan untuk kita ya Gus Dur. Apa gitu. bentuk pasang badannya gimana? Ya misalnya ya para aktivis, terutama pengalaman saya pribadi, ketika saya di Uber-Uber gitu ya, habis demo di Uber-Uber mau ditangkap. Ya saya ketemu Gus Dur, disembunyikan oleh Gus Dur di kuburan. Oh di kuburan? Di kuburan. Gus Dur selalu menyembunyikannya itu di kuburan, di makam keramat. Ada di makamnya Mbah Mutomaken, makamnya Syekh Sunan Bejagung, makamnya di Trowulan Syekh Abdul Qadir Asini, makam di Panjalu, makam Syekh Kuro, beberapa makam itu. Setiap di Uber-Uber sembunyinya ditaruh situ. Dan itu nganterkannya selalu malam hari Mas. Dan diantarkan langsung? Diantarkan langsung. Jadi diantar malam jam 1 jam 2 ditaruh situ. Udah kamu di sini, jangan pergi-pergi sebelum tak jemput. Gitu Gus Dur pesannya gitu. Waktu itu nggak tanya apa. Kenapa Gus harus di sini? Kenapa? Enggak, saya nggak tanya. Pokoknya sudah di situ. Pokoknya kamu makan yang ada di situ. Gitu aja. Jadi kadang 10 hari dijemput, 5 hari dijemput. Pernah di makam Trowulan tuh sampai 2 minggu nggak dijemput Mas. Saya udah khawatir. Wah ini jangan-jangan Gus Dur lupa ini kalau saya di sini. Terus waktu begitu itu belum ada handphone kan, nah, listrik juga di situ masih belum seperti sekarang. Akhirnya jam 1:30 malam itu ada mobil datang, begitu turun, wah ini mesti jemputan ini. Gus Dur langsung teriak, "Trok!" gitu. "Iya Gus, saya urip," gitu, masih hidup. Masih hidup. Iya Gus, alhamdulillah. Udah baru jemput diajak pulang. Jadi gitu. Gus Dur menganggap Mas Sastro ini betul-betul bagaimana sebagai seorang Muslim, tapi juga seorang manusia. Ya betul, itu aktivis gitu ya. Itu, ya. Nah, jadi Gus Dur selalu peduli ya kepada orang-orang yang bergerak untuk ya membela keadilan, membela kemanusiaan, siapapun orang itu. Dan seperti kata Pak Said tadi, Gus Dur mengkaitkan antara analisis rasional dan spiritual untuk merespon terhadap situasi zaman itu. Ya, ini kita coba hubungi lagi Profesor Azumardi ya, atau Mbak Yeni sebentar. Mbak Yeni masih bersama kami ya. Mbak Yeni, tadi Mbak Yeni kan sempat menyinggung bagaimana Gus Dur yang gigih memperjuangkan keberagaman, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, mulai dari keluarga sendiri. Nah, apa sih yang dianggap paling penting oleh Gus Dur itu ketika beliau sampaikan pada putri-putrinya? Ya, Gus Dur itu nasihatnya kepada kami itu cuma satu, jadilah dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa Gus Dur itu sangat menghargai semua individualitas, semua pilihan-pilihan pribadi setiap manusia, semua keragaman, semua keunikan manusia itu beliau hargai. Sehingga itu kemudian tercerminkan dalam sikap beliau yang menghargai semua manusia seperti apapun manusia itu. Nah, jadi Gus Dur itu satu hal yang dari awal ditekankan kepada kami untuk tidak menilai orang dari bungkusnya atau dari luarnya. Tetapi kita diminta untuk selalu mencoba menghargai setiap orang yang datang kepada kita, berinteraksi kepada mereka dengan penuh hormat, siapapun mereka. Apapun bungkus luarnya yang dibawa oleh orang tersebut, apakah dia orang yang berpangkat ataukah dia rakyat biasa, semuanya sama di mata Gus Dur. Semuanya harus dihormati, semuanya harus dihargai. Nah, jadi prinsip egalitarianisme yang sangat kuat sekali itu memang beliau praktekkan, sehingga biasa bagi kami melihat ketika misalnya ada pejabat petinggi negara datang ke rumah, ditemui Gus Dur juga sambil duduk di bawah. Ketika ada misalnya nelayan atau petani dari daerah terpencil di Indonesia datang ke rumah kami juga sama, ditemui juga sama, duduk lemproh di bawah di lantai. Nah, jadi ini hal-hal semacam itu yang diajarkan paling utama ya dari kami, bahwa semua manusia apapun derajat sosialnya ya mereka wajib kita muliakan. Ini pelajaran yang paling kuat yang ditanamkan kepada kami anak-anaknya. Nah, oke, kita coba sapa Pak Azra. Pak Azra. Yuk.
wajib kita muliakan. Ini pelajaran yang paling kuat yang ditanamkan kepada kita. Apa penjabarannya bagaimana Pak Azra itu? Pribumisasi Islam itu yang dimaksudkan oleh Gus Dur itu seperti apa dalam pandangan Pak Prof. Azra? Pelajaran yang paling kuat yang ditanamkan. Islam itu yang Halo? Ya, tampaknya masih bermasalah. Kembali ke Mbak Yeni. Nah, sekarang tentang kegigihan, misalnya begini, Gus Dur itu kan berkali-kali di dalam pidato pengajiannya selalu mengutip filosof Prancis, Ernest Renan, Raison d'être d'une nation, yang kemudian diterjemahkan oleh Bung Karno, alasan kita berbangsa adalah kebinekaan. Kenapa Gus Dur berkali-kali sampai perlu menyampaikan itu terus-menerus, Mbak Yeni? Karena kita menjadi manusia tentu mempunyai dasar gitu ya, dasar kita diikat oleh identitas, kita diikat oleh siapa kita, di mana kita dilahirkan, nilai-nilai yang di mana kita dibesarkan, itu semua mengikat kita. Tetapi di sisi lain kita sebagai bagian dari global unity gitu ya, dari sebuah rumah besar global yang bernama dunia. Dan di dunia itu ada banyak sekali kebinekaan, ada banyak sekali keragaman, bahkan dalam satu ajaran agama ya bisa berbeda-beda cara mempraktekannya. Dan tapi raison d'être d'une nation kata Gus Dur gitu ya, the reason of being, alasan sebuah negara itu berdiri itu tentu adalah karena keterikatan orang-orang yang di dalamnya. Kalau kita lihat Indonesia misalnya, apa sih yang menyamakan kita? Kita banyak perbedaan-perbedaan yang justru menguatkan Indonesia. Kita punya agama beda-beda, bahasa juga ratusan, sukunya juga banyak, macam-macam. Lalu apa yang menyatukan kita semua? Kan the idea of being ide bahwa kita semua disatukan oleh satu nasib dan satu tujuan bersama, yaitu ingin menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas untuk mencari kehidupannya yang aman, untuk bisa mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dalam hidupnya, bebas dalam mempraktekkan kehidupan beragamanya, bebas dalam berinteraksi dengan yang lainnya tanpa ada diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi itu yang selalu dipegang oleh Mbak Yeni, saya potong. Jadi apakah seperti ide-ide besar Gus Dur tadi kemudian bisa dipraktekkan ketika menjadi presiden? Nah, akan kita bahas di segmen berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti dialog spesial Gus Dur, Sang Guru Bangsa. Ya, pemirsa, Presiden Abdurrahman Wahid adalah Presiden keempat Republik Indonesia menggantikan B.J. Habibie. Nah, salah satu langkah yang kontroversial, kata beberapa kalangan, adalah menghapus Kementerian Sosial, kemudian bahkan berencana menghapus Departemen Agama, meskipun akhirnya tidak jadi. Nah, sekarang saya ke Prof. Azumardi Azra. Apakah selama menjabat sebagai presiden, itu langkah-langkah yang tadi disebut membumikan Islam tadi betul-betul bisa dijalankan? Ya, memang sih, Gus Dur itu selalu berpikirnya dalam kerangka kesatuan ya, kerangka nasional ya. Jadi tidak heran kalau misalnya pertimbangannya ketika menjadi presiden itu adalah pertimbangan yang kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang, sebagian umat Islam khususnya itu menjadi sesuatu hal yang kurang masuk akal atau mereka tolak. Misalnya, salah satu contohnya adalah Presiden Gus Dur pernah mengusulkan agar Indonesia itu memiliki pendidikan satu atap. Artinya seluruh pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama itu dibawa ke Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ya. Nah, itu saya termasuk yang mendukung itu usulan dari Presiden Gus Dur itu. Nah, tapi kan kemudian banyak kiai itu menentang itu. Banyak kiai menentang karena apa? Karena lembaga-lembaga pendidikan Islam itu, pesantren dan lain sebagainya, madrasah dan seterusnya,
termasuk sekolah-sekolah tinggi, perguruan tingginya itu sudah dibangun dengan susah payah ya. Dengan susah payah tahu kemudian tiba-tiba dibawa ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, dibawa begitu saja tanpa jelas jaminannya, posisinya bagaimana itu tidak jelas. Sehingga kemudian Gus Dur mendengar juga saran-saran dan pertimbangan dari para kiai itu, sehingga kemudian gagasan beliau mengenai pendidikan satu atap itu akhirnya ditarik, nggak jadi itu terlaksana. Nah, apakah beberapa langkah tadi misalnya dengan Gus Dur pernah mengatakan Departemen Agama itu seperti pasar, ya semua ada kecuali agama itu sendiri yang tidak ada. Nah, apakah berbagai langkah Gus Dur dengan ucapan-ucapan yang sebagian orang menilai kontroversial itu bagi ide pribumisasi Islam, apakah itu efektif kemudian? Iya, memang Gus Dur ide-idenya itu sangat revolusioner ya, sangat reformatif, termasuk mengenai Kementerian Agama, kemudian juga pembubaran Kementerian Penerangan, Kementerian Sosial, BKKBN dan sebagainya. Itu memang sangat revolusioner lah pada masanya itu. Tapi kan kemudian ini kan mendapatkan tantangan dari banyak orang karena ada faktor-faktor historis dan faktor-faktor sosiologis yang ada di sekitar itu. Jadi menjadi tidak mudah gitu dilakukan kebijakan-kebijakan Gus Dur itu, bahkan kemudian itu dianggap sebagai kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif sebetulnya juga kalau dilihat dari konstelasi politik dan konstelasi sosial keagamaan yang ada pada waktu itu. Nah, kan beberapa langkah-langkah Gus Dur misalnya begini, berhasil mendudukkan Tentara Nasional Indonesia pada proporsinya. Lalu kemudian juga pendekatan kultural untuk wilayah-wilayah konflik. Apakah itu bukan bagian dari sebuah ikhtiar demokrasi yang luar biasa, Prof? Oh, kalau itu legacy, warisan yang salah satu dari warisan yang paling besar ya dari Gus Dur itu, membawa TNI kembali kepada fungsi dan peranan profesionalnya ya, dengan istilah yang sering dipakai mungkin kedengarannya nggak enak, membawa TNI tentara kembali ke barak gitu, kira-kira itu istilah yang agak mungkin secara bahasa agak kurang halus ya, tapi itu yang dilakukan oleh Gus Dur dan saya kira ini sangat-sangat penting ya dilakukan oleh Gus Dur, walaupun kemudian dalam perkembangannya apa yang telah dilakukan oleh Presiden Gus Dur itu berusaha diubah ataupun diubah lah kira-kira begitu ya, dengan mengembalikan mungkin aparat TNI ataupun khususnya lagi Polri untuk kembali memainkan peran yang banyak ya, multi peran di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa gitu. Nah, salah satu legacy lagi bagi demokrasi di Indonesia, keberagaman di Indonesia adalah dibolehkannya perayaan Imlek, kemudian ada dibolehkannya agama Konghucu. Nah, ini Pak Jaya Suprana ini sebagai orang yang dianggap minority, bahkan mungkin double minority untuk Indonesia. Bagaimana Pak Jaya Suprana, kenangan Pak Jaya terhadap Gus Dur dalam konteks perlindungan kaum minoritas ini? Minority tetapi multiple minority. Oh iya. Ya, begini. Pertama, saya justru akan menghormati dan menghargai panitia penyelenggara acara ini yang memilih judul sangat tepat, yaitu Gus Dur sebagai sang guru bangsa. Kenapa saya bilang tepat sekali? Karena sebelum Gus Dur, saya sangat mengagumi dan menghormati Mahatma Gandhi yang diangkat atau dinobatkan sebagai guru bangsa India. Nah, kalau Mahatma Gandhi adalah guru bangsa India, maka Mahatma Gus Dur itu adalah guru bangsa Indonesia. Ini saya sangat menghargai panitia yang memilih judul itu. Nah, kemudian mengenai Imlek, itu adalah hadiah yang luar biasa sekali dari Gus Dur
pada kaum minoritas, ya, yaitu keturunan. Tetapi saya masih ingat benar pesan Gus Dur. Waktu saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Dur pesan kepada saya, ojo umpak-umpakan. Apa itu maknanya? Ya, jadi kan manusia cenderung kalau memperoleh sesuatu yang luar biasa itu menjadi lupa daratan, ya, kemudian menjadi tekebur, menjadi dumeh, dan ya itulah tadi umpak-umpakan itu kemudian menjadi euforia yang berlebihan yang bisa mengakibatkan feedback. Jadi dampak yang buruk terhadap yang menerima hadiah itu. Karena memang adalah pada kenyataan kelompok minoritas ini kebetulan secara ekonomi memegang peran sangat penting di Indonesia. Nah, justru pemegangan peran ekonomi yang sangat besar ini sangat rawan menimbulkan kecemburuan sosial, kesenjangan sosial. Dan itu sama sekali tidak sesuai dengan sila kelima. Saya masih ingat pesan Gus Dur, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dengan diberikannya penghargaan boleh merayakan Imlek dan juga istilah pribumi, non pribumi, kemudian praktis sudah ditiadakan. Itu kita kelompok minoritas ini wajib untuk menghormati mayoritas. Dan itu nanti kita akan bahas selanjutnya Pak Jaya Suprana dan juga para narasumber setelah Gus Dur dalam waktu yang singkat melakukan banyak perubahan yang menyenangkan bagi sebagian orang tetapi tidak menyenangkan bagi sebagian yang lainnya, toh akhirnya Gus Dur dimakzulkan. Nah, tetapi Gus Dur memilih jalan damai, tidak melawan. Mengapa bisa begitu? Akan kita bahas pada segmen berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus dialog spesial Gus Dur Sang Guru Bangsa. Gus Dur akhirnya dimakzulkan oleh MPR. Mas Sastro, Gus Dur tidak melawan. Ya. Mengapa? Saya ingat betul waktu itu sekitar akhir Mei, di saat rame-rame beberapa penekanan negosiasi, saya sempat ngomong pada waktu itu dengan Gus Dur, Gus, kenapa? Apakah tidak ada kompromi atau negosiasi yang membuat suasana tidak tegang seperti ini? Waktu itu Gus Dur bilang, kalau saya ada, kita bisa kompromi, kita bisa negosiasi. Asal saya mau pertama mengorbankan prinsip, yang kedua melanggar konstitusi. Gitu. Saya nggak tahu maksudnya Gus Dur apa, tapi beliau bilang seperti itu. Saya nggak mau kompromi yang melanggar konstitusi, saya nggak mau kompromi yang melanggar prinsip-prinsip yang ingin saya perjuangkan. Kalau saya mau melanggar itu, saya bisa jadi presiden dan aman sampai periode saya. Tapi buat apa jadi presiden? Saya melanggar prinsip yang saya perjuangkan selama ini. Lah daripada begini ya saya lawan saja. Soal saya kalah nggak apa-apa, yang penting saya nggak salah. Itu jawaban Gus Dur waktu itu seperti itu. Tapi akhirnya Gus Dur tetap memilih jalan damai. Iya, begitu itu beliau sudah seperti itu. Soal kalah nggak apa-apa, tapi saya nggak salah. Dan beliau karena cintanya kepada nilai-nilai kemanusiaan, cintanya pada bangsa ini, beliau mengalah untuk tidak memberikan instruksi kepada sekian ratus ribu orang yang sudah siap mati untuk membela Gus Dur. Justru sampai Gus Dur kan mengatakan tidak ada satu kekuasaan pun yang perlu dibela dengan meneteskan darah. Ya, baik. Nah, Prof. Said, apa kesan Prof. Said ketika Gus Dur memilih untuk tidak melawan? Pak Said, Pak Kiai Said. Ya. Gus Dur itu walaupun ketika masih hidup walaupun ruhnya masih parsial karena terhalang oleh keberadaan fisik seperti kita sekarang ini, tapi Gus Dur sudah selalu berhubungan komunikasi dengan
ruh universal. Kalau sudah bergabung dengan ruh universal, maka melihat segala sesuatu dengan kacamata kebenaran, kacamata yang indah, pandangan universal yang indah, semua demi kebaikan bersama. Sama sekali tidak ada kepentingan dirinya sendiri. Itu kalau sudah bisa komunikasi dengan roh kulli, roh universal. Nah, orang kalau sudah meninggal dunia, berkumpul dengan orang baik-baik semua, salah betul-betul bergabung dalam roh universal. Nah, kita yang masih hidup di dunia ini, roh kita masih parsial. Tapi kalau sering-sering kita berkomunikasi dengan roh universal, insya Allah kita pun akan dapat pengetahuan hakiki, mencapai hakikat yang kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, Gus Dur mengajak kepada kita semua. Yeni, mohon maaf Pak Kiai Said, kita beralih ke Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid, mungkin ada hal closing statement yang mau disampaikan untuk mengenang Gus Dur 11 tahun Gus Dur ini? Saya cuma ingin kita sebagai bangsa mengambil pelajaran dari apa yang telah diberikan oleh Gus Dur buat bangsa dan negara ini. Saya berbicara bukan sebagai putrinya, karena bagi saya Gus Dur juga adalah pemimpin saya. Ya, beliau rela mengorbankan dirinya, beliau rela memberikan apa saja, bahkan posisi ketika diminta pun dikembalikan saja, ya, tidak melawan, semua diterima apa adanya. Ya. Dan ini harus menjadi refleksi bagi kita semua, apalagi pada saat ini kita melihat banyak orang berusaha untuk meraih kekuasaan, meraih jabatan, tetapi hanya menggunakan kekuasaan dan jabatannya itu untuk menyakiti hati rakyat. Gus Dur justru menggunakan posisinya untuk melayani rakyat, walaupun harga yang harus dibayar adalah beliau dilengsarkan. Tidak ada masalah. Nah, ini menurut saya yang perlu menjadi refleksi dari kita semua. Itu harapan saya pribadi. Terima kasih. Selalu tidak cukup waktu untuk membahas Gus Dur, meskipun Gus Dur sudah meninggalkan kita. Tapi apapun, mudah-mudahan 1 jam ini kita mampu mengambil manfaat yang besar dari perjalanan sang guru bangsa, Kiai Haji Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman Wahid, atau yang biasa disapa Gus Dur. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih Mas Ngatawi Alsastro, terima kasih Buya Kiai Said Akil Siraj, terima kasih Prof. Azumardi Azra, dan juga terima kasih Pak Jaya Suprana. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam dialog spesial ini. Kita melihat bahwa Gus Dur akan selalu dikenang. Hingga saat ini, setiap hari, ribuan, ratusan, bahkan ribuan orang melayat di makam atau mendatangi kuburan Gus Dur di Jombang. Itu tanda bahwa Gus Dur sangat dicintai, tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga umat-umat agama lain, lintas agama lain, maupun suku-suku ras yang berbeda-beda. Semua menunjukkan bahwa Gus Dur adalah guru bangsa. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.